e-channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutrisno selaku General Manager Sultan Raja Hotel dan Convention Center Soreang Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa ma kunna linattafiqa laula an waffaqanallah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, pemirsa e-channel yang senantiasa berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada perbuatan yang perlu kita hindari, perlu kita jauhi agar puasa kita aman untuk mendapatkan fadilah, keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu perbuatan syahwat. Syahwat, ulama membagi 3 syahwat itu. Syahwat yang pertama ialah syahwat dalam makan dan minum. Syahwat dalam makan dan minum di era di mana pasar, rumah makan, supermarket ada di HP kita semua, maka syahwat dan makan dan minum apabila tidak terkendali, maka dia akan menjerumuskan kita. Berapa banyak orang karena makan dan minumnya tidak diatur hingga dia terjangkit penyakit yang gawat, terjangkit penyakit yang parah. Makan dan minum dengan era sekarang ini, betapapun mahalnya, orang senantiasa ingin mencobanya. Betapapun jauhnya, ingin mencicipinya. Lantas bagaimana agama menuntun agar syahwat makan dan minum tidak menjerumuskan kita? Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan pada satu pagi setelah selesai beraktivitas di masjid, masuk kepada rumah beliau, ke dalam rumah beliau bertemu dengan Siti Aisyah Ummul Mukminin. Wahai Humaira, panggilan akrab, panggilan mesra Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sang istri, wahai Humaira. Mungkin kalau sekarang yang atau hai gelis kalau dalam bahasa Sundanya. Adakah yang bisa kita makan pada hari ini? Kebetulan pada saat itu rumah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada makanan, baik yang siap untuk dimasak maupun yang belum siap, yang mentah, yang belum dimasak. Siti Aisyah menyatakan, belum ada wahai kekasih Allah. Apa jawaban Nabi? Tidak marah, tidak cemberut, tapi Nabi mulia ini, idzan fa'asumu. Kalau begitu aku puasa saja. Ini hikmahnya, kalau puasa bukan puasa bulan Ramadan, bisa langsung niatnya pada saat itu juga. Di satu riwayat lagi, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat memimpin sholat, beliau terdengar suara kemertek, terdengar suara, ada suara seperti bukan suara gerakan tubuh, tapi setiap beliau bergerak dari sholat ada suara. Sahabat Nabi nanya, ya Rasul, kenapa aku mendengar ada suara-suara tatkala engkau berpindah gerakan dalam sholat? Nabi menjawab sambil membuka jubahnya, aku menyisipkan batu kerikil untuk menahan laparku. Sehingga apabila aku berpindah dari satu gerakan ke gerakan lain, beradu
kerikil-kerikil itu, beradu batu-batu itu sehingga menimbulkan suara. Para sahabat menawarkan, engkau lapar ya Rasul, kami bisa dapatkan apa yang engkau inginkan. Apa jawaban baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau bisa mendapatkan apa saja sebagai panutan, sebagai pimpinan, tapi beliau lebih memilih untuk menahan laparnya. Tidak mau membebani umat, tidak mau merepotkan para sahabatnya. Yang kedua, syahwat lisan, syahwat kalam. Banyak bicara, kadang-kadang kita enteng sekali berkomentar, enteng sekali mengungkapkan pendapat yang pendapat itu boleh jadi meskipun benar bisa menyakiti pihak lain. Agama mengajarkan agar kita menghindari berpendapat sekiranya pendapat itu bisa menyakiti pihak lain. Syahwat yang ketiga ialah syahwat menjaga pendengaran. Itu pun harus kita pilah dan pilih tontonan dan hiburan-hiburan yang mana saja yang kira-kira bisa mencelakakan kita harus kita hindari. Semoga kita bisa mengendalikan syahwat kita sehingga puasa kita berhasil mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadaniyallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.